Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang peringkat hutang dan peringkat saham versi asing. Bedanya apa sih? Jadi beberapa waktu lalu kan ada si Goldman Sachs sama Morgan Stanley, mereka memangkas peringkat saham Indonesia. Jadi yang pertama tuh Morgan Stanley dulu, dia bilang rating saham Indonesia di downgrade gitu. Tidak lama kemudian, Goldman Sachs juga mengeluarkan informasi yang sama, yaitu dia downgrade rating untuk saham dan surat hutang Indonesia. Nah, padahal kalau kita tahu dulu yang namanya rating, itu kan perusahaan pemeringkat. Itu S&P, Standard and Poor's, Moody, sama Fitch Rating gitu. Apa sih bedanya rating versi Morgan sama Goldman dengan rating yang selama ini kita tahu? Nah, kalau berita tentang Goldman dan Morgan Stanley bisa dibaca ini ada di Kontan kalau tidak salah, dari Goldman itu 10 Maret, dari Morgan Stanley itu 25 Februari. Jadi yang pertama memang Morgan Stanley dulu. Morgan Stanley pangkas rating saham jadi underweight, kemudian Goldman pangkas peringkat pasar saham dan surat utang Indonesia. Nah, padahal lembaga pemeringkat yang kita tahu itu untuk obligasi dan umumnya itu S&P, Fitch dan Moody. Kalau di Indonesia itu Pevindo gitu ya. Nah, kalau kamu ke websitenya Bank Indonesia, kamu cari di bagian rating itu Indonesia Sovereign Rating, S&P itu triple B Outlook Stable, Fitch triple B Outlook Stable, Moody Investor Service BAA2. BAA2 itu setara triple B. Kalau nggak salah, satu itu negatif, dua itu, sorry, satu itu positif, dua itu tidak ada apa-apa, tiga itu negatif. Saya mungkin bisa salah satu sama tiga ya. Kemudian outlook stabil. Nah, ada GCRA, jadi Indonesia juga banyak menerbitkan hutang dalam mata uang yen. Kemudian Jepang juga memiliki lembaga pemeringkat untuk memeringkat Indonesia. Kita dapat triple B plus, satu tingkat di atas S&P sama Fitch, outlook stable. Kemudian ada rating and information and investment information in corporations. Kita juga dapat triple B plus dengan outlook positif. Nah, dari tiga ya triple B outlook stable. Stable itu maksudnya apa? Stable itu jadi yang namanya perusahaan pemeringkat itu diperingkat setiap tahun sekali. Jadi kalau misalkan Anda adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi, misalnya umurnya 5 tahun, 3 tahun. Salah satu ketentuan itu adalah Anda harus diperingkat setiap tahun. Nah, proses pemeringkatan itu sifatnya wajib. Dalam prosesnya itu kadang-kadang ya kalau ada kebijakan yang sifatnya signifikan, misalnya tadinya rasio hutang itu 40 sampai 50%. Kemudian karena ada satu peluang bisnis, Anda memutuskan atau pemiliknya memutuskan untuk meningkatkan rasio hutang hingga 80%. Nah, proses perubahan rasio hutang yang signifikan itu bisa menyebabkan si perusahaan pemeringkat di tengah jalan dia ubah gitu ya. Nah, bisa ubah lebih baik, bisa juga ubah lebih jelek. Kemudian seperti kalau ada berita gagal bayar dan sebagainya itu juga bisa men-trigger perubahan rating. Tapi kalau tidak ada aksi korporasi yang signifikan, tidak ada berita gagal bayar, biasanya akan diperingkat setahun sekali. Nah, outlook itu ada yang stable, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, positif negatif di outlook berbeda dengan positif negatif di rating. Kalau ratingnya triple B plus, itu artinya satu tingkat di atas triple B. Ya, jadi BBB di atasnya BBB plus. Sama-sama BBB tapi satu tingkat lebih tinggi. Tapi kalau outlook stable artinya kalau dia di peringkat setahun lagi, ratingnya kemungkinan sama. Ratingnya outlooknya positif, di peringkat setahun lagi kemungkinan dia naik kelas. Outlooknya negatif, di peringkat setahun lagi kemungkinan dia turun. Nah, jadi kita harus bisa bedakan antara tanda plus minus di rating dengan outlooknya. Jadi jangan cuma dilihat plus minusnya, tapi outlooknya juga. Nah, kalau dari kita lihat kan dari eh, satu-satunya ya dari lima itu adalah si Investment Information Incorporations, itu dia kasih rating triple B plus outlook positif. Yang artinya kalau di peringkat lagi tahun depan itu kemungkinan kita bisa naik jadi A plus karena di atasnya BBB plus itu sudah A minus. Oh, BAA3 itu plus. Berarti BAA1 itu minus ya. Nah,
Meskipun ada lima, yang menjadi acuan bagi investor internasional dan juga Indonesia biasanya tiga itu, yaitu S&P, Fitch, dan Moody Investor Service. Nah, apa beda rating yang umum yang sudah bertahun-tahun itu, yang bahkan dicantumkan di BI sebagai Indonesia Sovereign Rating, artinya peringkat untuk surat hutang Indonesia, dengan versi Morgan Stanley dan Goldman gitu. Nah, peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat hutang itu untuk keperluan surat hutang. Nah, kalau di lokal yang tadi itu Pevindo. Indonesia juga sudah ada lima lembaga pemeringkat. Ada Pevindo, ada Kredit Rating Indonesia, ada Pemeringkat Kredit Indonesia, ada dua lagi saya lupa namanya siapa. Ya, jadi sudah cukup banyak. Cuma memang Pevindo yang bisa dibilang 99% didominasi oleh dia. Nah, kalau rating itu mencerminkan kemampuan membayar hutang, baik pokok maupun pinjaman, maupun bunga pinjaman daripada yang dia peringkat. Jadi kalau yang menerbitkan itu adalah perusahaan, berarti kemampuan bayar daripada perusahaan. Kalau yang menerbitkan negara adalah kemampuan bayar dari suatu negara. Nah, eh, suatu negara atau perusahaan dianggap memiliki kemampuan yang bayar yang baik atau layak investasi, atau bahasa Inggrisnya investment grade, itu adalah ratingnya dari triple A sampai triple B minus, ya, BBB minus, BBB, BBB plus. Kalau ini Baa1, BAA, Baa2, Baa3, ya, A1, A2, A3 gitu. Nah, sorry, ada AA minus, ada AA, ada AA plus lagi. Sorry, ini ketinggalan. Ya, baru triple A minus dan triple A. Tapi nggak ada triple A plus, karena triple A sudah yang paling tinggi. Kemudian ada non-investment grade. Non-investment grade itu artinya tidak layak investasi. Belum default ya. Jadi BB plus, BB, BB minus, CCC. CCC juga ada CCC plus, CCC, CCC minus gitu. Nah, baru selective default dan default. Kalau selective default itu artinya mungkin dia obligasinya ada 5 seri, ada dua mungkin yang dijamin, tiganya enggak, yang gagal bayar tuh yang enggak itu. Nah, kalau dalam konteks beberapa kasus perusahaan karya di Indonesia, walaupun perusahaannya default, tapi beberapa seri obligasi dijamin oleh suatu proyek. Nah, jadi kayak itu tetap triple A, tapi kalau yang dijamin itu menjadi default. Itu selective default. Kalau default semuanya itu D, gitu. Nah, jadi non-investment grade itu dari BB plus sampai dengan D. Kalau di dunia investasi Indonesia, itu kalau sudah non-investment grade, itu sudah gak laku gitu. Tapi beda kalau di luar negeri. Jadi di luar negeri itu pasar junk bond, pasar insurance itu sangat aktif. Sehingga walaupun dia non-investment grade, itu tetap ada pasarnya, ya. Meskipun mereka mungkin meminta diskon yang sangat tajam. Jadi misalnya kalau obligasi yang ratingnya investment grade mungkin harganya tergantung suku bunga sama kupon ya. Bisa 90 sampai 100 berapa gitu ya. Kalau non investment grade orang mungkin bisa tawar jadi 30, 40, 50 seperti itu. Nah, semakin investment grade jadi semakin tinggi grade-nya, maka dianggap semakin aman. Perusahaan yang dianggap aman itu investor akan nyaman membeli dia punya instrumen, walaupun dikasih kupon atau imbal hasil atau yield yang lebih rendah. Sebaliknya, kalau kamu makin kurang aman, makin non-investment grade, kalau sebagai perusahaan kamu harus memberikan kupon yang luar biasa tinggi atau yield yang luar biasa tinggi. Kalau misalnya itu sudah produk yang sudah terbit, kemudian dijual di secondary market, itu harus diskon luar biasa besar, sehingga yieldnya itu tinggi sekali. Nah, jadi eh, rating yang diterbitkan oleh S&P, Fitch, dan Moody itu spesifik digunakan untuk menerbitkan obligasi. Ya. Nah, kemudian pemerintah kan lihat misalnya, oh Indonesia ratingnya triple B plus atau triple B. Negara yang sejenis yang mana nih? Nah, biasanya kupon atau imbal hasil daripada obligasi Indonesia itu dibandingkan sama negara dengan rating sejenisnya. Jadi umumnya mendekati meskipun tidak 100% sama. Kenapa? Karena uh, rating one thing gitu ya. Tapi ada faktor kurs dan lain-lain sehingga mungkin investor misalnya sama-sama rating triple B tapi dia meminta tingkat bunga yang berbeda. Nah, kalau yang di Indonesia, yang negara gitu ya, yang dilihat apanya sih? Jadi yang pertama surplus atau defisit daripada APBN.
kebanyakan negara pasti menjalankan APBN dengan defisit. Kenapa? Karena kalau negara itu nggak cari untung, BUMN cari untung. Sehingga kalau negara dia harus bayar seperti apa namanya, bayar bantuan sosial, subsidi PLN, subsidi minyak dan sebagainya, otomatis anggarannya itu umumnya defisit. Nah, defisit yang berapa nih yang bisa diterima? Nah, kalau di Indonesia di undang-undang 3%. Tapi di negara lain kayak Cina, kayak Brazil, itu bisa sampai 5%. Bahkan sampai India mungkin dia sedang mencoba tuh 7%. Jadi tergantung sih. Ada yang 3% sesuai peraturan. Walaupun sebetulnya dibandingkan banyak negara, Indonesia termasuk konservatif di 3%. Negara lain bisa lebih tinggi. Amerika juga jalan dengan defisit lebih tinggi. Nah, kemudian kalau dia defisit, maka dia otomatis memerlukan penerbitan obligasi atau kebutuhan dana. Nah, itu atas obligasinya pembelinya siapa? Apakah investor lokal kayak Jepang, di mana kebanyakan surat utang Jepang tuh yang punya adalah investor lokal, atau investor asing ya, yang masuk ke negara itu membeli surat hutangnya. Nah, kalau Indonesia itu kombinasi. Ada investor lokal, ada investor asing. Porsi investor yang lebih banyak itu investor lokal. Tapi yang banyak transaksi itu investor asing. Jadi sama kayak saham, investor lokal itu buy and hold, kalau investor asing itu trading. Jadi pembentuk harganya biasanya asing. Walaupun ketika harganya sudah tidak make sense, kadang-kadang investor lokal itu juga melakukan pembelian. Nah, kalau misalnya ada investor lokal, ada investor asing, itu keyakinan investornya seperti apa? Kemudian data-data ekonomi makro yang mendukung seperti apa? Misalnya suku bunganya, inflasinya, trade balance-nya, cadangan devisanya, banyak hal gitu ya. Nah, hal-hal ini mempengaruhi besaran kupon yang diberikan oleh suatu negara, tidak hanya dari ratingnya saja. Bisa aja ratingnya sama gitu ya, tapi kondisi disiplin APBN-nya lagi kurang bagus nih, defisitnya agak besar, atau kebutuhan dana pada tahun tersebut sangat besar, atau dia sedang front loading, dia mau terbitin obligasi dalam jumlah banyak di muka dulu, baru sisanya dicicil. Nah, kondisi-kondisi ini bisa saja menyebabkan suatu negara harus menawarkan kupon yang lebih menarik gitu atau diskon harganya lebih besar. Ada juga kondisi-kondisi ketika beberapa tahun yang lalu kita dapat bonus dari eh, windfall batu bara. Jadi harga batu bara tinggi, harga sawit tinggi, pemerintah mendapat income ekstra daripada ekspor batu bara dan sawit. Nah, pada saat itu obligasi yang terbitin bunganya rendah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena basically pemerintah bilang uang saya cukup gitu. Nah, di lokal juga sama sih. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan obligasi korporasi ratingnya sama-sama A, sama-sama A plus atau sama-sama A minus, belum tentu kuponnya sama. Ya. Jadi banyak hal mempengaruhi. Nah, kemudian itu konteksnya rating S&P, rating Moody sama rating Fitch gitu ya. Kalau rating Goldman sama Morgan Stanley berbeda Bapak Ibu. Karena walaupun di beritanya tidak disebutkan, eh, dan si Goldman dia menurunkan downgrade ya rating untuk saham dan obligasi, tapi sebetulnya rating yang dikeluarkan atau peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga investasi itu lebih ke acuan untuk investor institusi. Nah, jadi kalau kita misalnya buka rekening di sekuritas, Panin Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Stockbit, dan segala macam gitu ya, banyak sekarang kan. Eh, kan dia rekomendasinya buy atau sell, ya, trading buy, trading sell, akumulasi dan seterusnya gitu. Nah, kalau investor institusi nggak pakai prinsip buy dan sell, mereka pakai prinsip portfolio, konsepnya portfolio. Nah, kalau portfolio itu berarti ada beberapa saham dan beberapa saham itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Contoh misalkan suatu investor menggunakan benchmark itu IDX 30. Nah, kalau misalnya institusi benchmarknya IDX 30, maka si manajer investasi itu dilihat nih, dia MI aktif atau pasif. Kalau pasif dia sama dengan IDX 30. Kalau aktif itu dia mencoba untuk mengalahkan IDX 30. Nah, untuk mengalahkan IDX 30 harus kita cari tahu dulu dong, ini pembentuk indeksnya apa. Istilahnya, saya mau kalahkan A. Kan saya harus tahu cara kerja A gimana. Kalau saya nggak tahu, kan saya untung-untungan aja gitu. Nah, misalnya kita lihat data web di website Bursa Efek Indonesia,
Itu kita bisa cari per 6 bulan tuh. Sorry, per 3 bulan sekarang. Itu bobot terbesarnya berapa? Misalnya diketahui BCA, BRI, dan Bank Mandiri sama-sama 15% dari ADX 30. Sisanya yang 27 saham itu 55%. Nah, selanjutnya kalau saya sudah tahu, oh rupanya si tiga saham ini 45, sisanya 55. Berarti tiga ini nih harus saya eh, mau samain apa enggak gitu kan. Nah, selanjutnya MI harus melakukan kajian. Kondisi makro sekarang mendukung kinerja perbankan nggak? Kemudian kan ada bank besar, bank menengah, bank kecil gitu. Dulu bank buku 4, buku 3, buku 2, sekarang KBMI 4, KBMI 3, KBMI 2. Eh, ini kondisi kayak sekarang kira-kira kalau bunga tinggi membuat semua rugi atau ada yang untung, ada yang tidak. Kemudian kinerja perusahaan bagaimana? Dia baru ganti direksi, ada kitchen sinking nggak? Jadi ibaratnya kredit-kredit yang macet, kalau pas serah terima, dimacetin dulu semua. Jadi supaya pas direksi yang baru take over itu sudah lebih bersih. Nah, itu kadang-kadang kalau ada perubahan personel, eh, kadang-kadang memang ada praktek seperti itu. Jadi ibaratnya kan yang baru dia nggak mau terima, dibilang ini lancar, pasti terima macet dong. Kan KPI-nya jadi jelek. Nah, kalau memang ada kredit yang ragu-ragu, itu kita macetin aja dulu. Bukan macetin itu artinya orang nggak usah bayar ya, tapi dicatat di buku sebagai kredit yang sudah macet. Supaya nanti kalau memang dipulihkan ya sudah, kalau nggak dia dia tidak itu tidak menjadi KPI atau nilai buruknya dia gitu. Nah, kemudian harga sekarang mahal atau murah itu valuasi. Nah, kemudian dari analisa contoh misalnya diperoleh kesimpulan, oh ya, BBCA harus overweight gitu. Sehingga kalau market atau benchmarknya 15, dia 20. Kemudian Bank Mandiri equally weighted. Jadi kalau marketnya 15, dia juga 15. Kemudian Bank BRI, nah kalau misalnya benchmarknya atau marketnya 15, saya 10. Sisanya 55 saya samain dengan market. Nah, jadi kalau rekomendasi dari dari institusi itu bukan bukan buy atau sell, tapi overweight, equally weighted, atau underweight. Overweight itu artinya marketnya berapa saya lebih tinggi, equally weighted marketnya berapa saya ikut. Kalau underweight marketnya berapa saya lebih sedikit atau tidak ada sama sekali. Nah, investor institusi mau yang asing ataupun retail, sorry asing ataupun lokal, itu cara kerjanya sama. Paling tidak di tempat saya begitu. Jadi tempat saya kan termasuk institusi lokal. Jadi ketika MI melihat saham, mereka nggak cuma melihat satu saham itu, tapi mereka melihat secara portfolio dia mau overweight atau mau underweight gitu. Nah, bedanya kalau yang internasional ya, yang Goldman Sachs sama Morgan Stanley itu benchmarknya mereka bukan IDX 30. Benchmarknya mereka tuh biasanya suatu indeks yang lebih global gitu. Nah, contohnya adalah MSCI ACWMI, ACWI IMI, Morgan Stanley Capital Index, Morgan Stanley Capital International, All Country World Investable Market Index. Jadi sebut saja MSCI IMI lah gitu. Nah, MSCI ACWI IMI ini intinya adalah suatu indeks yang terdiri daripada kumpulan saham-saham yang bisa diinvestasikan di 23 negara maju dan 24 negara berkembang, termasuk di Indonesia. Itu ada saham big caps, small caps, sama medium caps. Nah, berdasarkan fun fact sheet daripada indeks ini, per Februari 2025 itu nih negara paling banyak itu 64% itu di Amerika, kemudian peringkat duanya 21% itu, sorry, itu di kumpulan-kumpulannya. Peringkat duanya Jepang 5%, UK, Inggris 3,35, Cina 2,86, Kanada 2,76, sisanya 21. Jadi kalau misalnya saya adalah reksadana global, investor global, saya pakai indeks ini jadi acuan dan saya equally weighted. Berarti portfolio saya itu 64% saham Amerika, 5,3 saham Jepang, 3,3 saham Inggris, Cina 2,8, Kanada 2,7, sisanya saya sebar yang lainnya. Nah, Indonesia itu masuk di 21 ini. Nah, jadi ketika dia mengatakan Indonesia underweight, itu berarti bobotnya Indonesia dikurangi. Ya. Baru nanti dia ada lebih detailnya lagi. Oke, bobot Indonesia dikurangi, sahamnya berapa? Gitu. Nah, kalau mau tahu berapa sih persisnya Indonesia dalam 21% itu harus berlangganan Bapak Ibu. Saya pernah eh, review berlangganan indeks seperti itu. Tempat saya sih berlangganannya bukan dengan MSCI ya.
tapi dengan Dow Jones gitu. Jadi kita bisa lihat bobotnya S&P 500. Itu wah, dia punya kontrak itu sangat rigid sekali. Jadi walaupun berlangganan dan tahu bobotnya, tapi ada pasal yang menyebutkan bahwa eh, pengguna itu dilarang menampilkan informasi tersebut secara publik gitu ya. Untuk saham per sahamnya berapa gitu. Kalau nggak salah ada pasal seperti itu. Kalau digunakan untuk internal nggak apa-apa. Tapi kalau digunakan untuk publik nggak diperbolehkan. Jadi saya nggak boleh misalnya mengatakan ada saham Apple bobotnya sekian koma sekian persen gitu. Tapi boleh saya katakan oh reksadana Panin yang menggunakan S&P 500 bobotnya overweight gitu. Nah, gitu. Tapi kalau spesifik per persentase nggak ada kecuali dia sudah tampilin sendiri. Nah, karena itu kayak dia punya dapur seperti itu. Nah, kemudian saya pakai AI, Grok gitu ya. Saya terus terang suka pakai Grok. Karena menurut saya jadi satu dengan Twitter dan saya pengguna Twitter aktif gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai ChatGPT, mau pakai yang lain-lain juga silakan. Hanya saja ChatGPT itu kalau untuk angka-angka suka nggak teliti, jadi mesti hati-hati ya. Nah, tapi perkiraan untuk Grok bobot Indonesia itu kira-kira 0,3 sampai 0,5%. Nah, jadi ketika Morgan Stanley mengatakan downgrade saham Indonesia dengan asumsi misalnya si Morgan ini bukan asumsi sih, Morgan ini memang yang menerbitkan MSCI ACWMI IMI ini. Misalnya kita tadinya 0,5 jadi 0,4 seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dia sudah turunkan, maka MI juga akan merespon gitu. Nah, kan cuma turun 0,1%, Pak. Oh, dana asing indeks gitu ya, reksadana yang menggunakan indeks tadi sebagai acuan itu triliunan dolar. Kalau 1% saja itu sudah puluhan bilion dolar gitu. Itu akan berdampak lah, bukan puluhan lah, berapa miliar US dollar. 1 miliar US dollar itu sudah 14 T. Jadi, sorry, sekarang bukan 14 ribu, sekarang 16 ribu, sudah 16 triliun. Jadi kalau misalnya dia turun 0,5 ke 0,4 per 1 T itu berarti dia harus mengurangi, kalau 1 T kan 1% itu 10 billion. Kalau 0,1 kan berarti 1 billion. Berarti 1 T itu dia harus menurunkan eh, 16 triliun. Harus jual sahamnya 16 T. Itu kalau asumsinya 1 triliun US dollar. Kalau lebih dari itu lebih banyak lagi gitu. Nah, itu yang reksadana pasif, yang index fund. Kalau yang reksadana aktif, dia tergantung ke fund manajernya. Apakah dia mau sama dengan rekomendasi daripada MSCI atau Goldman? Apakah dia mau overweight? Jadi walaupun bobot indeksnya turun, tapi dia overweight, atau dia mau underweight gitu. Nah, eh, pendekatan daripada manajer investasi yang pasif ataupun manajer investasi yang aktif menyesuaikan dengan perubahan bobot inilah yang menyebabkan asing melakukan net sell. Nah, MSCI ACWM IMI ini terus terang bukan satu-satunya indeks acuan untuk seluruh MI di dunia. Ada indeks versi FTSE FTSE yang dari Eropa, ada indeks versi Dow Jones. Ya, Dow Jones itu yang menerbitkan S&P 500. Kalau di Indonesia itu ibaratnya ada IDX 30, ada LQ45, ada Serikahati gitu. Tapi walaupun beda-beda ya, tetap ada saham yang bersinggungan gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya seperti Bank BRI, Bank BRI itu ada di IDX 30, ada di LQ45, ada di Serikahati. Nah, kalau misalkan si IDX 30 melakukan revisi, sangat mungkin si Serikahati juga melakukan penyesuaian gitu. Walaupun belum tentu sama dia punya cara penyesuaian. Jadi kalau misalnya ada satu yang melakukan revisi, yang lain juga biasanya akan terpengaruh. Nah, indeks luar juga sama Bapak Ibu. Jadi bisa saja si Morgan Stanley melakukan penyesuaian, si siapa? Si S&P dan yang lain juga melakukan penyesuaian. Sehingga nggak cuma reksadana yang mengacu kepada MSCI indeks itu yang jual, tapi reksadana yang mengacu kepada indeks yang lain juga ada kemungkinan dilakukan penjualan. Nah, ada semacam MSCI untuk saham, ada juga MSCI untuk obligasi seperti itu. Nah, kalau di Indonesia itu kamu bisa ke website PHEI, Penilai Harga Efek Indonesia.
Mereka itu melakukan jasa custom index. Jadi mereka menerbitkan indeks obligasi yang sifatnya semua. Mereka juga menerbitkan indeks obligasi yang untuk satu dua maksudnya di custom seperti itu. Ya. Nah, istilah over atau underweight kalau misalnya dalam konteks obligasi yang dikeluarkan bukan oleh lembaga pemerintah tapi lembaga investasi, ini bukan kemampuan bayar. Saya terus terang setelah berita itu keluar, saya mendengar dua kali investor salah nangkap. Jadi mereka berpikir rating Indonesia yang triple B itu mau di-downgrade. Sehingga, waduh kalau downgrade kan berarti rupiahnya bisa melemah, kita nggak dipercaya orang, sehingga harus bayar buku kupon yang tinggi. No, no, saya bilang no, itu kurang tepat. Kalau SN, Standard and Poor's, Fitch atau Moody turunkan downgrade rating Indonesia itu benar. Tapi bukan mereka yang turunkan. Yang turunkan itu lembaga investasi. Lembaga investasi itu berarti dia ngomong ke weightingnya. Yang tadinya mungkin Indonesia kebagian 2% atau 3%, sekarang diturunkan misalnya jadi 3% menjadi 2,5%. Nah, jadi berbeda ya antara rating downgrade dari lembaga investment sama rating downgrade dari lembaga pemeringkat surat hutang. Nah, kesimpulannya eh, downgrade daripada Morgan Stanley dan Goldman itu akan memberikan dampak kepada investor asing untuk mengurangi bobot alokasinya ke pasar modal Indonesia, baik saham maupun obligasi. Tapi downgrade ini tidak berarti kemampuan bayar atau pemerintah diragukan untuk mampu membayar obligasi. Pemerintah tetap akan bayar obligasinya. Cuma ibaratnya investor asing kalau mau invest, bobotnya dia kurangin. Nah, meskipun asing net sell itu bukan suatu berita yang baik, tapi kalau kita lihat rating daripada lembaga pemeringkat hutang yang ada di BI tadi di awal, itu masih BBB dengan outlook stabil. Artinya, kalau dilakukan pemeringkatan lagi di 2025, kemungkinan ratingnya itu akan sama. Nah, net sell asing yang deras itu memang membuat kebutuhan USD meningkat. Sebab kalau asing dia jual saham, jual obligasi, dia konversi langsung jadi US dollar. Jadi rupiahnya ditukar jadi dolar. Permintaan dolar naik, eh, maka dolarnya menguat, rupiah melemah. Kemudian momentum ini juga bersamaan dengan momentum pembagian dividen. Ya. Jadi kayak Bank BRI kan membagikan dividen luar biasa besar. Kalau nggak salah 85% dari 60 T, ya. Berarti kan hampir mungkin 50-an T ya, 80 ya 50 T lebih. 50 T lebih pemegang saham asingnya itu 30-an%. Jadi 15 T itu sudah pasti harus ditukar jadi dolar dan dikirim ke luar negeri gitu. Nah, jadi eh, dalam kondisi asing jual, kemudian ada dividen-dividen jumbo, yang pemegang sahamnya asing, memang suka tidak suka kebutuhan dolar sedang tinggi. Jadinya kalau di bulan-bulan seperti ini, rupiah melemah itu ya karena memang kondisinya sedang banyak permintaan akan dolar. Ya, tapi mudah-mudahan setelah musim dividen lewat, setelah net sell-nya agak reda, harusnya pelemahan rupiah bisa berhenti dan bisa menguat kembali lagi. Nah, demikian tentang bedanya peringkat surat hutang untuk eh, dan peringkat saham dari investor asing. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang menanyakan, bisa di kolom komen. Terima kasih.